warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Sophia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawakarta Raharja, Prodi Manajemen semester 2. Berdasarkan video yang telah saya simak mengenai perpajakan, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari mata kuliah Perpajakan dan Hukum Pajak yang diampu oleh Bapak Pak Ojan MS MAKT. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan pajak menurut UU KUP. Pajak berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan wajib pajak pribadi dan badan? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perlu Anda ketahui, sebagai subjek pajak, orang pribadi bebas bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seseorang baru disebut sebagai wajib pajak orang pribadi ketika telah menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui badan usaha tetap di Indonesia. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak? Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Yang kedua, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang tiga, ada tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan pemotong pajak dan siapa saja? Pemotong pajak adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran atau gaji terhadap penerima gaji atau pegawainya. Pihak penghasilan atau gaji memiliki tanggung jawab penuh atas pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak yang dilakukan pada pegawainya. Jadi sederhananya, pemotongan akan mengurangi jumlah gaji atau pembayaran yang diterima oleh pihak pegawai. Nomor 5. Jelaskan hubungan PKP dan PPN. PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam peraturan tersebut, pengusaha berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud. Faktur pajak perusahaan membawa peranan yang sangat penting dan sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai peraturan yang berlaku. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses belajar. Kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk proses belajar saya ke depannya. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, aku bakal taruh link videonya di kolom deskripsi, atau kalian bisa kunjungi channel YouTube-nya Pak Ojan MS Tax Action and Accounting Lecture. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.